Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi Nuryanto. Pembahasan kali ini saya akan membahas tentang judul temanya pengembangan karakter kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara untuk mencapai keberhasilan profesional dan sosial. Kita langsung saja ya. Universitas Dian Nusantara atau Undira merupakan perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Jakarta dan Bekasi. Universitas Dian Nusantara sendiri memiliki kualitas pembelajaran, dosen, dan fasilitas yang tidak kalah dengan perguruan lainnya yang ada di DKI Jakarta dan sekitarnya. Dian Nusantara yang dimiliki diantaranya adalah pengelola dan pimpinan perguruan tinggi yang profesional dan berpengalaman dalam mengelola beberapa universitas dan institusi pendidikan ternama di Indonesia. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara diantaranya standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lulusan Universitas Nusantara pun dibekali dengan pengetahuan, etika, kemampuan, dan keterampilan untuk mengelola berbagai jenis organisasi secara komprehensif dalam bidang keuangan, pemasaran sumber daya manusia, dan operasional, serta mengambil keputusan yang strategik. Selain itu juga dibekali dengan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dan dalam mengelola perusahaan, pengembangan sistem informasi manajemen, membuat rencana bisnis, melakukan presentasi dan negosiasi bisnis dengan baik. Kemampuan analisis ekonomi, kuantitatif, dan manajemen menyusun dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan publik dan non-publik. Melakukan analisis pasar keuangan, pasar falas, pasar uang, dan pasar modal, menyusun rancangan studi, kelayakan bisnis, melakukan perencanaan dan riset. Pemasaran analisis perdagangan internasional dan sebagai berikutnya. Lulusan Universitas Dian Nusantara memiliki kemampuan memimpin organisasi yang baik, kemudian memiliki integritas juga yang kuat, kemampuan komunikasi yang cukup baik lisan maupun tulis, kemampuan kerjasama dalam tim, kemampuan memahami pengetahuan terhadap etika, dan kemampuan memimpin orang lain. Kompetensi lulusan berdasarkan CPMK, lulusan akan dibekali kemampuan seperti sikap religius dan etika dalam tugas profesional, kemudian ketaatan pada hukum, disiplin, dan integritas, pengembangan karakter dengan kinerja mandiri dan bermutu, kemudian kolaborasi dan kerjasama sinergik di tingkat individu dan tim. Pesan aktif dalam konteks sosial dan profesional. Menjaga nilai-nilai ketuhanan dalam profesionalisme, mempraktekkan prinsip kerja sebagai ibadah, yaitu dengan menunjukkan sikap selalu bersyukur atas setiap pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita. Kemudian menjalankan dengan ikhlas dan sepenuh hati, memiliki takut kepada Tuhan, sehingga kita akan selalu berhati-hati dalam bertindak menjauhi kejahatan seperti praktek suap korupsi dan praktek-praktek merugikan perusahaan di tempat kerja lainnya. Tidak mengganggu, menghalang-halangi, atau menghina rekan yang berlainan agama dalam beribadah, mengutamakan kejujuran di atas segalanya, percaya bahwa Allah sudah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada setiap manusia sehingga kita wajib mengembangkan setiap potensi yang kita miliki. Memahami Big Five Personality untuk mencapai prestasi. Teori Big Five Personality adalah model kepribadian yang mengelompokkan karakter manusia ke dalam 5 dimensi, yaitu openness to experience. Keterbukaan terhadap pengalaman adalah dimensi kepribadian yang mencerminkan keterbukaan seorang terhadap sesuatu dan pengalaman baru. Conscientiousness, ketekunan, merupakan dimensi kepribadian yang berhubungan dengan kehati-hatian seseorang dalam bertindak. Kemudian extraversion atau ekstraversi adalah dimensi kepribadian yang mencerminkan cara seseorang berinteraksi secara sosial. Agreeableness, keramahan merupakan dimensi kepribadian yang mengembangkan cara seseorang memperlakukan hubungan dengan orang lain.
Netourisme adalah dimensi kepribadian yang mengacu pada stabilitas ekonomi seseorang. Dan dengan mengenali diri sendiri, seseorang dapat mengetahui nilai-nilai yang paling penting dalam hidup, membantu seseorang membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip mereka dan mencapai kepuasan hidup yang lebih tinggi. Menyadari kekuatan dan kelemahan individu membantu dalam pengelolaan diri dan membangun strategi pengembangan diri yang lebih efektif untuk masuk ke dalam dunia kerja. Dan lulusan pun dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai norma, nilai, dan praktik budaya yang berbeda dalam tim kerja. Dalam hal ini juga melibatkan belajar mengenai perbedaan bahasa, sikap menghargai waktu, norma dan komunikasi, dan pandangan mengenai kekuasaan dan otoritas. Berpikir positif untuk meningkatkan kinerja. Cara melatih mindset positif. Memahami perbedaan mindset positif dan negatif, kita tidak akan bisa menerapkan cara melatih mindset positif jika tidak mengenal mana mindset positif. Maka langkah pertama cara melatih mindset positif adalah belajar membedakan mana mindset positif dan mana yang mindset negatif. Mengubah pola pikir negatif. Langkah kedua, cara melatih mindset positif adalah dengan mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif. Pola pikir negatif seringkali membatasi potensi kita dan menghalangi kemajuan kita. Membangun keyakinan diri yang kuat adalah kunci dalam cara melatih mindset positif. Tanpa keyakinan diri yang cukup, kita cenderung meragukan kemampuan kita dan mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Menghadapi tantangan dengan ketangguhan mental, cara melatih mindset positif tahap selanjutnya adalah dengan tantangan di sini akan teruji apakah mindset Anda sudah positif atau belum. Jika Anda tangguh, artinya mindset Anda sudah positif. Melatih mindset positif dengan menantang diri adalah suatu cara efektif untuk mengembangkan sikap positif dan mengatasi batasan diri. Dengan mengubah pola pikir negatif, membangun keyakinan diri menghadapi tantangan dengan ketangguhan mental dan memahami manfaat yang diberikan oleh mindset positif. Kita dapat juga menghadapi setiap tantangan dengan lebih baik dan meraih kesuksesan yang kita impikan. Contoh penerapan berpikir positif seperti fokus pada apa yang bisa dikontrol. Rasa tidak berdaya bisa jadi sumber stres, kecemasan, dan posisisme, terutama saat menghadapi masalah keuangan, kesehatan, pekerjaan, atau hubungan. Sulit merasa demikian sering berujung pada menyalahkan dan kehilangan harapan. Kemudian harus bisa berfokus pada yang bisa dikendalikan atau dipengaruhi adalah cara berpikir positif. Ini membuat merasa berdaya, bertanggung jawab, dan memiliki pilihan. Dengan kita lebih siap menghadapi tantangan yang kita temukan, peluang dan capai tujuan. Kemudian adalah manajemen waktu untuk produktivitas dan profesionalisme. Tip efektif untuk mengatur waktu merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan dalam era globalisasi. Ini kehidupan manusia semakin kompleks dan menuntut efisiensi waktu, banyak tugas pekerjaan dan kegiatan sehari-hari sering membuat individu merasa kekurangan waktu dan mengalami stres. Kemampuan mengelola waktu yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan akademis, profesionalisme, dan pribadi. Dengan mengatur waktu yang tepat, kemudian individu dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep dan teknik mengelola waktu yang efektif. Di sini alat dan sumber daya untuk manajemen waktu, aplikasi manajemen tugas, Remember the Milk, Simplis, Todoist, Trello, Asana, aplikasi kalender seperti Google, kalender Outlook, aplikasi pencatatan, Evernote, OneNote, Notion, aplikasi pencatatan waktu, Clockify, alat bantu fokus, Wheel, Brain FM, banyak juga perangkat lunak manajemen proyek seperti Monday.com, ClickUp, dan sebagainya. Membangun karakter sukses untuk keberhasilan profesional. Seorang pemimpin visioner memiliki visi jelas tentang masa depan, menginspirasi orang untuk bekerja ke kreativitas dan
Transmutasi pemimpin visioner yang sering dipandang karismatik dan inspiratif, dan mereka dapat memotivasi orang lain untuk mencapai visi bersama. Kepemimpinan merupakan seseorang pemimpin yang dapat dengan jelas mengartikulasikan visi mereka dan memberdayakan karyawan untuk berpikir di luar kotak, mengambil risiko yang telah diperhitungkan, dan merangkul perubahan. Karakteristik pemimpin visioner yang pertama adalah berani mengambil risiko, bertanggung jawab, optimis, gigih, tegas, komunikatif, inovatif, dan sebagainya. Contoh karakter sukses dalam kehidupan profesional, sosial. Yang pertama adalah kejujuran, integritas, disiplin dan konsentrasi, kerja keras dan pantang menyerah, rasa tanggung jawab, kemudian rendah hati dan mau belajar. Dan di sini juga sudah ada yang langkah-langkah mengembangkan diri untuk karir yang sukses, ada di slide-nya. Kemudian etika pergaulan dalam dunia kerja. Apa itu etika pergaulan di tempat kerja? Etika kerja adalah norma, nilai, dan aturan yang jadi pedoman karyawan dalam bekerja. Isinya bisa ketentuan berpakaian, bersikap, penyelesaian tugas, hingga hal-hal yang dilarang. Dengan adanya etika kerja, semua karyawan bisa bersikap sesuai dengan ketentuan tersebut. Tip untuk membangun hubungan profesional yang kuat di tempat kerja: komunikasi yang efektif, tunjukkan sikap hormat, jadilah rekan yang bisa diandalkan, berikan dukungan dan bantuan, jaga etika kerja yang baik, kenali rekan kerja Anda, kemudian tunjukkan apresiasi, hadapi konflik dengan bijak, berpartisipasilah dalam kegiatan sosial, tingkat keterampilan impersonal, dan cara mengelola konflik di tempat kerja secara profesional, yaitu dengan menghadapi konflik dengan sikap terbuka, jangan menghindari konflik, sebaiknya hadapi sikap terbuka dan objektif. Dengarkan semua pihak yang terlibat dan cari tahu akar permasalahan sebelum mengambil tindakan. Meningkatkan keterampilan komunikasi. Komunikasi yang baik adalah kunci utama dalam mengelola konflik. Beberapa cara untuk meningkatkan komunikasi di tempat kerja di antara lainnya adalah gunakan bahasa yang jelas dan sopan, dengarkan dengan aktif tanpa menyela, gunakan satu statement, misalnya saya merasa, untuk menghindari kesan menyalahkan. Atau yang ketiga, mendepankan empati dan perspektif orang lain. Cobalah memahami sudut pandang orang lain. Dengan bersikap empati, kita dapat lebih mudah menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. Berfokus pada solusi, bukan pada masalah. Alih-alih mencari siapa yang salah, lebih baik mencari solusi yang dapat menyelesaikan masalah dengan adil dan efektif. Diskusikan alternatif menyelesaikan dan sepakati langkah terbaik. Menetapkan aturan yang jelas agar konflik tidak berulang. Penting untuk menetapkan aturan yang jelas terkait komunikasi, pembagian tugas, dan penyelesaian masalah di tempat kerja. Melibatkan pihak yang netral jika diperlukan. Jika konflik tidak dapat diselesaikan secara langsung, libatkan pihak ketiga yang netral seperti HR atau mediator profesional untuk membantu mencari solusi yang adil. Mengembangkan budaya kerja yang positif, perusahaan dapat mencegah konflik dan menciptakan budaya kerja yang positif seperti mendorong komunikasi terbuka dan transparan, menghargai perbedaan dan keberagaman, mengadakan pelatihan keterampilan interpersonal dan resolusi konflik, memberikan umpan balik secara konstruktif, memberikan umpan baik secara baik dan dapat membantu mengurangi ketegangan dalam memperbaiki hubungan kerja. Pastikan umpan balik yang diberikan juga dengan cara yang profesional dan berorientasi pada keperbaikan, bukan kritikan personal ya. Menjaga lingkungan kerja yang sehat dan toleran. Toleransi di sini ya mengandung arti bahwa seorang mampu menerima keberagaman dan menghormati pendapat orang lain dan keyakinan yang berbeda. Hal ini juga melibatkan sikap terbuka, pengertian dan kerelaan untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang memiliki perbedaan tanpa adanya diskriminasi atau penindasan. Lingkungan kerja juga merupakan elemen
fundamental dalam dunia kerja yang berdampak langsung pada kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang aman dan sehat tidak hanya melindungi fisik pekerja tetapi juga mempengaruhi psikologis mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada produktivitas dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Lembaga perusahaan atau organisasi pasti juga memiliki aturan dan kode etik untuk para karyawan. Aturan itu mencakup bagaimana pekerjanya berhubungan dan menghargai rekan kerja tanpa memandang gender latar belakang. Oleh sebab itu, kekerasan seksual di tempat kerja pun sejatinya sudah melanggar kode etik perusahaan. Wajib ada aturan turunan teknis yang mudah dipahami oleh semua orang di dalam lembaga, baik organisasi maupun perusahaan. Buat saya, turunan teknis tersebut juga penting karena akan sangat membantu untuk orang yang melaksanakan tugas. Jadi tidak hanya berhenti pada polisi secara garis besar ya. Tip menjaga toleransi juga di lingkungan kerja itu ada salah satu beberapanya. Hargai pendapat setiap individu, tidak terlalu mendramatisir masalah, berikan kritik yang membangun. Perilakukan setiap orang dengan sama, libatkan rekan saat mengambil keputusan. Terima kasih. Jadi dari semua pembahasan sebelumnya tadi saya bisa simpulkan bahwa lulusan mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara telah dibekali dengan program pendidikan yang relevan dan berkualitas, ditandai dengan kemampuan lulusan untuk memenuhi kebutuhan pasar, menciptakan lapangan kerja baru, atau mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan pengetahuan global. Pendidikan bukan hanya berfungsi untuk mengawetkan kebudayaan masa lalu, akan tetapi juga untuk mempersiapkan mahasiswa agar kelak dapat hidup menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, apa yang diberikan di bangku kuliah harus teruji bahwa semua memiliki nilai berguna untuk kehidupan mahasiswa di masa yang akan datang. Mahasiswa telah dibekali juga dengan pemahaman betapa pentingnya integrasi antara nilai ketuhanan, etika, kepemimpinan, dan kolaborasi dalam mencapai kesuksesan. Dan mahasiswa telah memahami pentingnya menjadi pembelajaran sepanjang hayat dalam menghadapi perubahan dan mengajar perkembangan diri. Dengan mengadopsi pendekatan ini, seseorang dapat terus tumbuh, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru, serta meningkatkan kesempatan karir. Belajar sepanjang hayat adalah investasi jangka panjang dalam diri sendiri yang akan memberikan manfaat sepanjang hidup. Mulailah saat ini dengan mengidentifikasi tujuan belajar Anda dan mengambil tindakan untuk mewujudkannya. Sekian dari video yang saya buat. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Semoga bisa menginspirasi kalian, bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.